wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, perkuliahan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang ulumul Quran, ya, tentang ulumul Quran. Tema yang akan kita bahas yaitu at-ta'wil al-madhmum. Saya ulangi lagi, tema kita adalah at-ta'wil al-madhmum, ta'wil yang tercela. Ya, ta'wil yang tercela. Jadi ada ta'wil yang dibenarkan, at-ta'wilul mamduh, ya, ta'wil yang dipuji karena baik. Ada ta'wil yang al-madhmum, yang tercela, sehingga tak baik itu dilakukan. Nah, oleh sebab itu sebagai pengantar kita perlu fahami tentang arti ta'wil itu sendiri, ya. Terus ta'wil yang tercela itu yang seperti apa? Kita mulai dari pengertian ta'wil. Dalam terminologi yang dipakai oleh para ulama, setidaknya ada 3 pengertian utama. Jadi ta'wil itu ada 3 pengertian utama. Pengertian yang pertama, at-ta'wil berarti at-tafsir. Ta'wil berarti at-tafsir, yaitu tafsir. Tafsir yaitu menyingkap, menyingkap dan menerangkan makna yang terkandung dalam satu nas. Itu disebut tafsir. Maka dalam konteks ini kita jumpai kitab-kitab tafsir itu semua adalah dalam rangka untuk menyingkap, untuk memahami, untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan teks atau dengan nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini makna ta'wil yang pertama. At-ta'wil bimakna at-tafsir. Ta'wil yang berarti tafsir. Istilah ini banyak dipakai oleh para ulama, terutama kalau kita baca dalam tafsir At-Tabari. Beliau ketika menjelaskan tentang suatu ayat, maka beliau disebutkan di sana ta'wiluha. Ta'wilnya maksudnya tafsirnya, penjelasannya. Yang dimaksud dengannya adalah bla bla bla. Gitu. Jadi ini makna yang pertama. Apa arti ta'wil? Ta'wil adalah tafsir. Nabi SAW juga pernah mendoakan seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau doakan dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Maksudnya pemahaman dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman tentang kandungan dari mana Al-Quran dan kemampuan untuk menjelaskannya kepada umat. Dan doanya diijabah oleh Allah. Ibnu Abbas menjadi salah seorang dari ulama
terutama dalam penafsiran Al-Quran. Yang kedua, at-ta'wil bima'na al-haqiqah. Ya, ta'wil bima'na al-haqiqah. Berarti hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu itu disebut ta'wilnya. Tentang hal ini kita baca dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Di sana disebutkan tentang ada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Hakikat tentang ayat-ayat mutasyabihat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengetahui takwilnya, maksudnya hakikat dari ayat yang mutasyabihat itu, illallah, kecuali Allah. Jadi tentang hakikatnya seperti apa hanya Allah yang mengetahui. Ini takwil arti yang ketiga, yang kedua maksud saya. Takwil dalam pengertian yang kedua yaitu al-haqiqah, hakikat sesuatu. Kemudian takwil dalam pengertian yang ketiga adalah sarful lafzi, memalingkan satu lafaz, satu teks dari maknanya yang tampak menuju makna yang lain karena ada dalil yang menunjukkannya. Ya. Jadi memalingkan makna suatu lafaz, ya, dari makna yang zahir menuju kepada makna yang lain yang tidak zahir, ya, yang tidak tampak secara sepintas di awal ketika membacanya. Nah, jadi mengalihkan makna dari yang zahir kepada yang makna baru atau makna yang selain dari yang zahir itu disebut takwil. Gitu. Nah, bahasan kita tentang makna yang ketiga ini. Jadi memalingkan lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang tersembunyi, ya, atau makna yang di luar dari yang zahir, yang tampak. Baik, ini yang ketiga. Kalau memalingkan satu lafaz dari maknanya yang zahir, ya, kepada makna yang juga terkandung di dalamnya tapi tidak tampak, kalau ini ditunjukkan oleh dalil, ya, ditunjukkan oleh dalil, apakah itu dari ayat atau dari hadis, ya, atau dari maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat yang bersifat umum, hukum-hukum yang umum dari syariat Islam, dan itu berlaku untuk rincian-rincian yang ada dalam syariat Islam, maka takwil itu diterima, makbul. Tapi kalau takwil memalingkan lafaz dari makna yang zahir, yang tampak, kepada makna yang tidak tampak, ya, tidak tampak ketika dibaca secara sekilas di awal, maka itu menjadi takwil yang tercela. Takwil yang tercela. Kita beri contoh dulu, takwil yang bisa diterima, takwil yang dibenarkan itu macam apa. Contoh umpamanya kita baca dalam Al-Quran, nasullaha fanasiyahum. Nasullaha, mereka lupa kepada Allah. Ini surat Taubah ayat 67. Nasu, mereka lupa, Allah, kepada Allah. Fanasiyahum, maka Allah pun lupa kepada mereka. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Nah,
makna yang zahir dari lupa itu kan tidak hadirnya sesuatu di dalam ingatan. Tidak hadirnya sesuatu dalam ingatan. Itu disebut lupa. Nah, ketika disebutkan dalam ayat Allah lupa terhadap mereka, makna zahirnya di awal kan berarti ada sesuatu yang tidak hadir lagi di dalam ilmu Allah. Ini mustahil bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya, dari yang umum sampai yang detail. Bahkan sampai yang ada di dalam hati manusia Allah pun tahu. Nah, maka di sini dipalingkan dari makna yang tampak itu tadi. Ya, kepada makna yang tak tampak. Didasarkan dalil. Apa dalilnya? Wa ma kana rabbuka nasiya. Surat Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu itu nasiya, lupa. Tuh. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak lupa. Kalau begitu, ayat yang tadi kita baca sebelumnya, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Artinya bukan lupa dalam pengertian tidak hadirnya sesuatu dalam ingatan, melainkan berarti taroka, meninggalkan, membiarkan. Ya. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah membiarkan mereka. Allah meninggalkan mereka. Nah, jenis tafsir macam ini makbul, diterima, dan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian seperti apa contoh tafsir yang takwil ya, takwil. Tadi kita bilang takwil yang diterima itu contohnya. Karena didasarkan pada dalil, dialihkan dari makna yang zahir kepada makna yang tidak tampak sebelumnya, tapi didasarkan pada dalil. Ya, yang lebih jelas dalilnya. Kemudian contoh dari tafsir yang tercela, takwil yang tercela, at-takwil al-madhmum, adalah umpamanya dalam memahami wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu berseri-seri di akhirat nanti. Ya, saat berjumpa Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang pilihan, orang-orang yang beriman, ahli surga. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ya. Kalau wajah berseri-seri tanda apa? Bahagia. Ya. Ada yang bilang berseri-seri. Kalau yang berseri-seri itu uang. Biasanya kalau berseri-seri uangnya, senyumnya lebar juga gitu ya. Nah, itu di dunia. Kali ini bicara akhirat. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya nadhirah, wajah itu melihat. Melihat. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah memahami ayat ini bahwa nanti di antara nikmat ahli surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti diterangkan pula di dalam hadis Nabi. Maka ini makna yang zahir, makna yang zahir. Kemudian ada di antara yang memahami makna takwilnya, yaitu terutama kalangan Mu'tazilah. Mereka mengingkari melihat terhadap Allah, bahwa Allah itu tak bisa dilihat oleh orang-orang beriman ketika sudah masuk surga sekalipun. Dan terus maknanya apa? Dari ayat tadi, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya nadhiratun, menunggu. Menunggu apa? Menunggu pemberian, menunggu nikmat, menunggu kasih sayang.
Jadi bukan diartikan melihat yang merupakan makna zahirnya, melainkan dipalingkan dari makna zahir itu kepada makna yang tidak tampak, tapi tidak didasarkan pada dalil yang lebih kuat. Maka ini termasuk takwil yang madmum, ya, takwil yang tercela. Begitu. Sebab dalam bahasa Arab, nazartu ilaika, saya melihat kepadamu, maksudnya melihat bil ain, dengan mata. Kecuali kalau nazartuka, bisa berarti menunggu. Nazartuka, aku menunggumu. Atau bisa nazartu fil amri. Ya, nazartu fil amri bisa berarti memikirkan tentang suatu urusan. Tapi dalam ayat kan bukan naziratun iyyahu, bukan. Naziratun fihi, bukan. Tapi pakai ila. Ya. Ila rabbiha nazirah. Berarti di sini maknanya adalah an-nadharu bil ain, melihat dengan mata. Jadi itu nikmat terbesar bagi ahli surga, yang ditakwilkan oleh orang-orang Mu'tazilah dengan menunggu, bukan melihat. Ini contoh takwil yang madmum. Intinya takwil yang madmum yang tercela itu, ya, ia diarahkan kepada makna yang tidak tercakup di dalam lafadz itu. Lafadz itu tidak bisa mencakup makna tersebut. Ini yang pertama. Maka tercela. Kemudian siyak atau konteksnya itu juga tidak masuk. Tercela pula. Ya. Kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Atau bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, yang lebih jelas maknanya, maka menjadi tercela. Gitu. Nah, ini beberapa syarat yang menjadikan takwil itu bisa diterima dan tidak termasuk takwil yang madmum atau tercela. Sampai di sini ini pengertian takwil dan termasuk takwil yang madmum terutama. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.